wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Ashogi seri ke-70. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Ashogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi bertemu dengan saya Dr. Hoirunisa sebagai host pada acara sore hari ini tentunya bersama Ashogi. Dan tak lupa terima kasih kami ucapkan kepada seluruh rekan sejawat dokter, SPOG umum, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang telah meluangkan waktunya dan secara konsisten secara dari minggu ke minggunya mengikuti seri Ashogi. Dan yang untuk pertama kali join Ashogi kami ucapkan selamat datang. Selama 60 menit ke depan, kami akan berdiskusi tentunya bersama para narasumber yang sudah pakar di bidangnya, dan untuk seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID. Untuk kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom, dan kami harapkan kepada seluruh partisipan untuk dapat berpartisipasi secara aktif dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber kita dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sebelum memulai diskusi kita pada sore hari ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu dua orang narasumber dan moderator yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Izinkan saya menyapa narasumber kita yang pertama, yaitu Dr. Heru Priyanto, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta. Selamat sore, Dr. Heru. Selamat sore, Dr. Nisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Irma Savitri CHRS, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, magister kesehatan. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Selamat sore, Dr. Irma. Selamat sore, Mbak Nisa. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan moderator kita pada sore hari ini adalah Dr. Andi Dharma Putra, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta sekaligus sebagai bendahara HOGI. Selamat sore, Dr. Andi Dharma. Selamat sore semuanya. Selamat sore Bu Sekjen. Sore, Dok. Baik, melanjutkan perbincangan kita minggu lalu mengenai peran tes HPV-DNA sebagai metode screening, pada sore ini kita akan membicarakan bagaimana prosedur penata laksanaan pada pasien dengan tes HPV yang positif. Silakan boleh ditanyakan langsung pada kasus-kasus yang mungkin ditemui pada praktek klinis sehari-hari terkait tes HPV, atau mungkin pertanyaan yang minggu lalu belum sempat ditanyakan terkait tes HPV. Baik, selanjutnya adalah diskusi Ashogi yang akan dibuka oleh Dr. Andi Dharma Putra, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi sebagai bendahara HOGI, dan sekaligus beliau juga akan memimpin jalannya diskusi pada sore hari ini. Kepada Dr. Andi Dharma kami persilahkan. Terima kasih Dr. Nisa. Jadi pada sore hari ini izinkan saya untuk mengatur jalannya diskusi di Ashogi ini ya, jadi sesuai tema atau topik yang kita bawakan hari ini ya. Jadi kita sudah ada dua orang konsultan ya, Dr. Heru dan Dr. Irma Savitri ya, yang tentu akan berkenan memberikan pemaparan atau tanggapan atau jawaban atau sharing pendapat tentang seputar masalah HPV positif ya. Kalau ada pemaparan terlebih dahulu, saya persilahkan Dr. Heru atau Dr. Savitri atau Dr. Heru duluan juga boleh. Ya, Dr. Andi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kami sudah berkomunikasi, mungkin yang memberikan paparan Dr. Irma ya. Jadi sebelumnya selamat sore Dr. Tovan, dan selamat sore Dr. Heru, Dr. ADP, Dr. Irma. Luar biasa. Senior. Ya, selamat sore senior sekalian yang bergabung sore hari ini. Saya hanya memberikan sedikit data atau pengalaman yang terjadi di klinik. Jadi ada pasien yang dirujuk ke kami pasca tes HPV. Kebetulan ada beberapa pasien, ada yang tesnya
hanya terbatas pada low risk atau high risk, dan juga ada yang sudah genotyping. Tapi yang lumayan unik adalah pasien tersebut diberikan terapi dengan antiviral oleh sejawat SPOG. Nah, nanti akan kita bahas apakah memang ada tempatnya pengobatan menggunakan antiviral pada kasus-kasus dengan tes HPV positif. Mungkin itu saja, mungkin nanti bisa untuk salah satu bahan diskusi. Mungkin Dr. Irma, silakan. Ya, silakan Dr. Irma. Ya, terima kasih dok, saya izin share screen. Apa sudah terlihat dokter? Sudah, Dok. Ya, ya. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada guru-guru saya, Mbak Nisa juga. Hari ini saya akan mencoba memaparkan tentang topik yang dipercayakan kepada saya. Mungkin kita akan berdiskusi kepada ada guru-guru saya juga di sini. Oke. Ya. Jadi sebelum kita masuk menuju ke penatallasanan atau tes HPV positif, mungkin kita baiknya belajar sedikit atau kita mungkin mengulangi sedikit tentang apa itu sebenarnya virus HPV ini ya. Jadi kita ketahui bahwa virus HPV merupakan penyebab utama kanker serviks. Jadi hampir sekitar 98 sampai 99% ini penyebab daripada kanker serviks. Dan ini yang kita ketahui bahwa sudah terdapat hampir 200 strain ya, jadi 150 sampai 200 strain, dan kita tahu bahwa untuk high risk itu kita tahu yang HPV tipe 16 dan 18, yang untuk yang low risk untuk tipe 6 dan 11 ya. Jadi kita tahu bahwa hampir sebagian besar memang hampir 100% itu menyebabkan kanker mulut rahim, kanker serviks, dan yang lain-lainnya itu adalah penyebab daripada kanker vagina dan vulva. Untuk yang tipe low risk ya, kita tahu bahwa yang tipe low risk itu adalah tipe 6 dan 11, ini menyebabkan terjadinya kutil kelamin ataupun penyakit-penyakit kelamin seperti kondiloma. Ya. Nah, ini sedikit patomekanisme ya, mengapa bisa terjadi atau kenapa, bagaimana proses sebenarnya HPV ini masuk ke dalam tubuh dan akhirnya menyebabkan terjadinya kanker mulut rahim. Jadi HPV ini sendiri dia memiliki DNA beruntai ganda, jadi dia memiliki DNA beruntai ganda dan dilindungi oleh protein kapsid sebenarnya di luarnya. Dan hampir tadi saya sudah jelaskan, hampir sekitar 200 yang tipe HPV sekarang ditemukan ya. Dan khususnya yang menyebabkan kanker serviks itu adalah yang tipe tinggi resiko high risk yang tipe 16 dan 18. Ya, jadi bagaimana patomekanismenya, kita tahu bahwa awalnya itu kanker HPV ini masuk harusnya dia melalui ada mikroabrasi atau luka kecil ya. Jadi luka kecil atau mikroabrasi ini biasanya disebabkan oleh adanya hubungan seksual ya. Kita tahu bahwa faktor risiko orang salah satunya penyebab daripada kanker mulut rahim adalah berhubungan seksual pada saat usia muda ya. Kemudian pada saat pertama kali HPV masuk ke dalam sel epitel ya, kemudian dia mengalami mikroabrasi, kemudian luka kecil, kemudian dia mengalami perlekatan pada sel epitel daripada serviks. Ya, bila sudah mengalami perlekatan pada sel epitel serviks dan mengalami perlekatan pada reseptornya, nah virus ini sebenarnya dia akan diendositosis ya, kemudian dan masuk ke dalam sel. Kita lihat di sini gambarnya ya, jadi masuk ke dalam sel basal. Kemudian setelah itu pada saat dia masuk ya, kita tahu bahwa tadi dia memiliki protein kapsid. Pada saat dia masuk dia akan uncoated, jadi melepaskan dia punya coat-nya itu tadi ya, dan kemudian dia akan mengalami proses replikasi dan akan mengambil sistem transkripsi. Nah, di sini sebenarnya peran daripada E6 dan E7 ini, karena kita tahu bahwa E6 dan E7 ini dia akan menghambat daripada kerja daripada protein supresor daripada tumor ini ya, P53 dan RB. Nah, bila hal ini terus-menerus berlangsung ya, apabila proses ini terus-menerus berlangsung dan terakumulasi, akhirnya dia badan itu tidak berhasil dieliminasi oleh sistem tubuh kita ya. Seharusnya kan sistem imun ini dia akan bisa mengeliminasi daripada HPV ini, tapi karena proses yang terus-menerus akhirnya dia menjadi HPV yang persisten. Nah, disinilah sebenarnya tempat kita
di mana kita harus masuk pada saat kita menilai atau kita melakukan deteksi supaya kita bisa langsung mendeteksi pada awal. Jadi jangan sampai HPV ini terus-menerus ada, kemudian di akhirnya persisten, walaupun kita tahu bahwa proses perjalanan penyakit daripada HPV ini ya setelah terinfeksi kemudian jadi kanker itu memang butuh waktu lama. Nah, masalahnya kita punya PR ini masih banyak ya. Mungkin Dokter Heru juga Dokter Ani Dharma Putra juga tahu, Dokter Tovan juga tahu bahwa PR kita mengenai deteksi ini masih banyak. Oke. Nah, saya lanjutkan. Nah, target WHO sendiri sebenarnya kita tahu bahwa sudah mengeluarkan target WHO untuk 2021 bahwa dia diharapkan bahwa pada tahun 2030 itu diharapkan bahwa hampir 90% itu semua perempuan ya usia muda yang tentu saja yang belum berhubungan seksual itu sudah dilakukan vaksinasi. Nah, ini juga menjadi PR kita. Selain deteksi, tentu saja kita berusaha untuk melakukan pencegahan secara primer, yaitu dengan vaksinasi. Kemudian target yang berikutnya adalah 70% wanita sebaiknya itu dilakukan deteksi dini. Ya, kemudian dan efektivitasnya sebenarnya harusnya 90% seluruh dari populasi yang ada itu dilakukan tes screening. Nah, masalahnya di Indonesia sendiri yaitu deteksi atau screening itu hanya 5% cakupannya, mungkin kecilnya. Kita berharap ke depannya untuk deteksi ini meningkat dan begitu juga untuk vaksinasi untuk pencegahan primer. Nah, ini ada sedikit informasi mengenai bagaimana kira-kira penurunan potensial angka kejadian kanker serviks ya, secara kumulatif pada berbagai frekuensi screening ya. Jadi kita lihat di sini bahwa mungkin memang ini kita lihat bahwa dia di tahun 2003 ya, tapi ini sangat bermanfaat bahwa kita tahu bahwa ternyata semakin sering orang melakukan screening itu angka penurunan daripada angka kejadian kanker serviks itu semakin meningkat ya. Jadi setiap tahun kalau kita lihat orang melakukan frekuensi screeningnya itu penurunannya itu bisa sampai 90-93% ya. Kalau umpamanya dia dilakukan secara 2 tahun bisa sekitar 86-90% ya. Kemudian setiap 3 tahun ya semakin menurun lagi sekitar 75% dan begitu terus ya. Jadi bahkan kalau dia melakukan 1 kali selama hidup ya memang semakin rendah. Cuma memang di sini screeningnya tidak disebutkan apa, tetapi ternyata memang berefek. Semakin sering kita melakukan screening ya ternyata angka kejadian kanker serviks itu semakin rendah ya. Jadi semakin rendah. Nah, ini adalah screening kanker serviks di dunia ya. Ada beberapa yang mungkin saya paparkan ya, bahwa kalau dari American Cancer Society sendiri menyebutkan bahwa pada usia 25-65 tahun direkomendasikan untuk melakukan co-testing per 5 tahun atau pemeriksaan HPV DNA per 5 tahun atau sitologi per 3 tahun. Kemudian dari American College of Obstetrician dan Gynecolog atau ACOG sendiri menganjurkan pada usia 21-29 tahun ya, karena kita tahu bahwa di luar negeri untuk aktif secara seksualnya lebih cepat, kemudian direkomendasikan untuk sitologi per 3 tahun. Kemudian pada usia 30-65 tahun dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan co-testing per 5 tahun atau pemeriksaan HPV DNA per 5 tahun atau sitologi per 3 tahun. Untuk RCOG sendiri disarankan untuk melakukan screening per 3 tahun pada usia 25 tahun, dimulai dari 25 tahun, dan screening per 5 tahun pada usia 50 tahun. Untuk United States Preventive Service Task Force ini sendiri dianjurkan untuk usia 21 tahun, untuk sitologi per 3 tahun, dan juga untuk usia 30 tahun, itu dianjurkan untuk melakukan co-testing per 5 tahun, atau HPV DNA per 5 tahun, atau sitologi per 3 tahun. Nah, ini sedikit gambaran screening kanker serviks sebenarnya di Indonesia, bahkan di ASEAN juga kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat di Kamboja ya mereka mensarankan untuk primary screening itu dengan IVA, kemudian di Laos sitologi dan IVA, Myanmar juga IVA, dan hampir sebagian besar IVA. Nah, kita di Indonesia pun seperti ini. Ini adalah referensi 2020 ya, dengan
tipe screeningnya itu disarankan untuk sitologi dan juga IFA pada usia 30-50 tahun dengan interval screening sekitar 3-5 tahun ya, dan kita harapkan bahwa ini adalah untuk deteksi dini. Nah, untuk American Cancer Society sendiri menyarankan untuk pada tahun 2002 untuk melakukan rekomendasi untuk screening kanker serviks dengan combine dengan sitologi dengan HPV testing, yaitu co-testing setiap 3 tahun. Kemudian ini awalnya dari 2002, kemudian berubah 2012, usianya 21 sampai dibedakan dengan usia 21 sampai 29 tahun, ya disarankan untuk melakukan co-testing setiap 5 tahun. Kemudian untuk 30 sampai 65 tahun di switch atau diubah untuk prefernya untuk sitologi ya. Ini tentu saja sebelumnya diawali dengan pemeriksaan yang lengkap. Kemudian pada tahun 2020 ya, tentu saja ini semakin tahun semakin berkembang. Ternyata pada usia kurang dari 20 itu tidak dilakukan screening. Nah, kemudian pada usia 25 sampai 65 ya disarankan untuk melakukan pemeriksaan tes HPV ya setiap 5 tahun, itu dianjurkan untuk pada American Cancer Society. Ya, nah ini kembali lagi untuk WHO sendiri ya. WHO sendiri sebenarnya memberikan 3 pendekatan untuk kanker serviks, untuk screening kanker serviks, untuk pemeriksaan yang lanjutan, yaitu yang pertama adalah dengan molekuler. Kita tahu bahwa dengan pemeriksaan HPV DNA, kemudian juga dengan mRNA, kemudian dengan protein biomarker, yaitu HPV antibody yang di sini mungkin kita belum lakukan. Kemudian untuk pemeriksaan sitologi tentunya kita tahu bahwa convention pap smear, walaupun kita tahu bahwa sensitivitas dan spesifitasnya itu memang rendah. Kemudian ada lagi liquid based sitologi, ya ini semakin sering kita lakukan di sini, dan juga pemeriksaan yang lain. Tentu saja masih disarankan untuk pemeriksaan IFA, jadi IFA juga tetap disarankan dari WHO sendiri ya, dengan pemeriksaan asam asetat dan juga dengan lugol atau elugol iodin, bisa dengan mata telanjang atau bisa dengan kolposkopi ya. Tentu saja ini kita bisa lakukan. Jadi semua bisa kita lakukan tergantung dari apa yang kita punya, apa yang kita kira-kira apa yang kita punya di daerah tempat kita bekerja, tentu saja ya, daripada kita terlalu kadang-kadang kan mungkin kita mengawang-awang mau periksa ini, tapi ternyata di tempat kita yang ada apa gitu ya. Nah, ini adalah rekomendasi WHO sendiri ya. Jadi mereka itu melakukan atau memisahkan antara populasi yang normal ataupun dengan yang HIV. Jadi mereka membedakan antara dua populasi ini. Kalau untuk populasi yang normal, yaitu mereka menyarankan untuk pemeriksaan deteksi HPV DNA dengan screening dan treat. Jadi bisa dengan screening dan langsung melakukan treat, jadi see and treat ya. Kemudian dia pendekatannya pada usia dimulai daripada usia 30 tahun dengan regular screening atau screening yang secara teratur itu sekitar 5-10 tahun. Kemudian mereka juga menyarankan untuk pemeriksaan deteksi DNA, HPV DNA dengan screening, triase dan treat, jadi dengan penata laksana, jadi tetap di screening dulu, kemudian setelah itu di triase, kemudian lakukan treat, yaitu penata laksanaan, dan ini dilakukan pada usia 30 tahun ya, di awal dengan 30 tahun dengan setiap regular screening setiap 5-10 tahun. Nah, sedikit ada perbedaan untuk rekomendasi untuk perempuan yang hidup dengan HIV, tentunya berbeda. Kita tahu bahwa perempuan dengan imunokompromis ya, dengan imun yang sangat rendah dan sangat rentan ya, kemungkinan untuk kejadian kanker serviks itu lebih, kalau pasien terkena itu lebih tinggi. Makanya dari WHO sendiri mempunyai strategi untuk melakukan pemeriksaan HPV DNA dengan screening, triase dan juga pendekatan penata laksanaan dimulai lebih dini ya. Jadi umur 25 tahun dengan screening yang lebih ketat lagi. Kalau yang tadi secara umum ya itu sekitar 5-10 tahun. Untuk yang HIV dilakukan pemeriksaan setiap 3-5 tahun.
Nah, jadi ini adalah beberapa pendekatan juga dari WHO sendiri. Jadi kita tahu bahwa ada namanya see and treat dan kita juga sudah melakukan penata laksanaan di sini ya. Jadi kita melakukan, kemudian kita lihat, kemudian kalau dia positif, kalau umpamanya screening yang umpamanya positif, kemudian kita lihat anggaplah IVA-nya positif, kita bisa langsung melakukan treat. Kalau memang di tempat kita ada krioterapi ya. Tapi kalau memang ada lip atau LEDS itu mungkin kita bisa lakukan untuk pertimbangan untuk mendapatkan hasil histopatologi. Nah, kemudian ada lagi kita bisa mendapatkan juga atau melakukan pemeriksaan jadi screening, kemudian kita melakukan triase, jadi kita melakukan satu pemeriksaan, kemudian kita melakukan pemeriksaan lain, setelah itu dikonfirmasi dengan pemeriksaan kedua, setelah itu dilakukan penata laksanaan. Jadi jadi ada beberapa tahapan yang dilakukan. Nah, ini penata laksananya itu berdasarkan dengan adanya positif. Jadi pada saat awal kita melakukan screening ternyata positif, kemudian kita dilanjutkan dengan pemeriksaan yang kedua. Setelah itu baru kita didiagnosis, bisa juga kita ambil bisa dengan histopatologi atau bisa juga dengan tidak. Jadi bisa umpamanya kita IVA positif, kemudian atau kita lanjutkan dengan sitologi ya, atau mungkin kita bisa kemudian kita langsung krioterapi, atau bisa juga kita langsung lakukan lip atau LEDS, itu maksudnya. Oke. Ya, jadi ini ada beberapa algoritma mungkin teman-teman saya rasa bisa baca dan bisa download ya. Jadi ini ada, jadi beberapa, mungkin ada sedikit, saya cuma jelaskan sedikit bahwa ini kalau berdasarkan WHO sendiri dia memberikan untuk primary atau HPV-DNA test screening ya, jadi screen dan treat, jadi see and treat seperti kita, kalau kita di Indonesia see and treat ya, jadi dengan HPV-DNA testing ya, bisa kita, kalau kita melakukan pemeriksaan HPV-DNA terus kemudian dia negatif, kemudian kita bisa ulang selama kira-kira 5-10 tahun. Ini tentu saja untuk orang-orang yang general population ya. Kemudian kalau dia ternyata positif, kita bisa melakukan pemeriksaan lanjutan ya, bisa bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan dengan IVA ya. Jadi kalau ternyata IVA-nya HPV-DNA positif, kemudian IVA, kemudian kalau kita tahu bahwa kalau IVA kita harus melakukan pemeriksaan Kasivo, jadi kanker, kemudian SSK-nya terlihat atau tidak, kemudian kita melakukan IVA, dan tentu saja sekarang ya Dr. Tovan mungkin ada juga Kasivo Note, jadi ada juga kalau memang tidak terlihat SSK-nya kita bisa tetap melakukan IVA dengan tentunya catatan. Kemudian kalau kita curigai kanker ya tentu saja kita dapat melakukan biopsi dan melakukan mungkin staging. Kemudian kalau ternyata kita tidak bisa melakukan IVA, ya kita bisa melakukan LEDS ya, LEDS atau lip ya. Nah kalau umpamanya dia ternyata dari histopatologinya itu ternyata CIN3 atau kurang ya, nah kita bisa melakukan tetap melakukan follow up setelahnya. Nah kalau yang satu kita bisa lihat kalau ternyata tidak bisa dilakukan IVA, ya ternyata setelah dilakukan IVA terus kemudian ternyata bisa dilakukan ablasi ya, atau dengan krioterapi kita bisa tentunya kita melakukan ablasi, penata laksanaan dan ablasi ya. Nah kemudian kalau kita lihat untuk yang algoritma yang berikutnya yang untuk HIV, kalau kita lihat di sini mungkin dia kalau di HPV-DNA testingnya dia negatif, kemudian ternyata kita cek, kemudian kita bisa ulang sekitar 3-5 tahun. Tadi saya sudah jelaskan di awal, jadi memang lebih close follow up-nya daripada yang generasi general populasi ya. Dan begitu juga hampir sama ya. Jadi tadi mungkin perbedaannya di sini dengan bila negatif dia 3-5 tahun, kalau yang di sebelah sekitar 5-10 tahun. Nah, ini adalah algoritma untuk pemeriksaan HPV-DNA screening untuk triase tadi, yang tadi itu see and treat. Jadi kalau ini mungkin kita melakukan pemeriksaan 1 kali, kemudian 2 kali, kemudian baru melakukan treat ya. Jadi nah kalau kita lakukan pemeriksaan HPV-DNA testing pada yang HIV ya, pada
baik itu untuk populasi yang secara umum dan juga dan HIV ini disamakan. Kalau negatif itu bisa dilakukan screening 5-10 tahun untuk general populasi, dan yang untuk general populasi, dan yang HIV 3-5 tahun. Nah, bila positif pada HPV DNA testingnya, kita melanjutkan ke IVA. Kemudian bila IVA ternyata positif, ya, jadi positif, kemudian kita bisa melakukan, kalau ternyata bisa dilakukan ablasi, bisa langsung dilakukan ablasi treatment, jadi bisa krioterapi. Tentu saja kita harus memperhatikan syarat-syarat untuk dilakukan krioterapi, ya, tentu saja, ya, kalau dia tidak lebih daripada 3/4 bagian, kemudian tipnya sesuai, ya, itu harus kita perhatikan. Nah, kalau umpamanya dia tidak eligible atau tidak bisa dilakukan ablasi, tentu saja lanjut dengan LEDS atau LIP mungkin, ya. Kemudian setelah itu, ya, tentu saja dengan follow up, ya. Kemudian yang berikutnya adalah HPV, ini adalah HPV DNA screening dan kolposkopi triase. Tentu saja kalau teman-teman ada yang di tempatnya punya kolposkopi, kita bisa melakukan, ya. Jadi setelah melakukan HPV DNA testing, kemudian bila negatif sama seperti yang tadi, kalau positif kita bisa lanjut untuk kolposkopi, kemudian dari kolposkopi bila kita memang temukan sesuatu hal yang mencurigakan, ya, bisa kita langsung melakukan biopsi terarah ataupun melakukan LIP atau LEDS, tuh, ya, tergantung. Oke, dan ini yang mungkin terakhir untuk WHO sendiri, ya, ini kalau dilakukan pemeriksaan HPV screen dan sitologi, ya, ini dengan triasenya, ya, yang diikuti dengan kolposkopi. Jadi ini screening, triase, dan juga treatnya, ya, dengan pemeriksaan HPV DNA testing. Kemudian kalau negatif, tadi sama dengan yang tadi, kalau positif sitologi triase bisa dengan pemeriksaan pap smear, ya, jadi HPV DNA, kemudian dengan pap smear, kemudian bila negatif, ya, bisa diulangi 2 tahun, ya. Kemudian untuk HIV tentunya 1 tahun. Bila dari sitologi ternyata ada askus atau mungkin yang lebih buruk dari itu, atau kemudian kita bisa lakukan kolposkopi atau lakukan penata laksanaan, ya. Jadi ya mungkin ada beberapa algoritma, nanti tergantung kembali ke teman-teman kira-kira di tempat yang teman-teman punya kira-kira apa. Jadi nanti kita akan menyesuaikan tentu saja itu. Nah, saya akan lanjut sedikit. Ini ada tadi kita bicara mengenai rekomendasi WHO, tentu saja HOGI pun sudah mengeluarkan rekomendasi, ya. Ini yang 2023 setelah disusun oleh para guru-guru kami bahwa target ideal usia di Indonesia sendiri itu 25-65 tahun atau dimulai 3 tahun setelah kontak seksual. Jadi sekarang harus kita waspadai karena banyak memang kita semakin sering mendapatkan orang dengan kanker serviks dengan usia muda, ya, jadi yang belum berhubungan. Jadi di Indonesia pun seperti itu. Jadi sekarang memang harus kita lebih waspada, kemudian harus memang kita belak-belakan kepada pasien. Kalau memang walaupun dia statusnya nona, mungkin kita tetap harus memberikan masukan. Kalau memang sudah pernah berhubungan, kita harus segera melakukan screening walaupun dia masih belum menikah, gitu, ya. Nah, ini untuk dari rekomendasi HOGI sendiri, kita bisa lihat bahwa dengan melakukan pemeriksaan tes DNA HPV, kan kita tahu bahwa ada yang dengan high risk ataupun dengan yang low risk. Nah, kalau umpamanya dia ternyata positif terhadap high risk-nya, bisa kita pemeriksaan IVA atau DOIVA atau teledoiva. Jadi DOIVA atau teledoiva itu kita bisa melakukan, mungkin kalau kita tidak memiliki kolposkopi, kita bisa melakukan DOIVA, jadi langsung melihat atau melakukan dokumentasi atau teledoiva. Nanti mungkin Dr. Tovan akan menjelaskan kira-kira nomor telepon apa yang bisa diberikan untuk kalau kita mau berkonsultasi untuk jarak jauh. Jadi kalau dia ada positif, kemudian kita bisa melakukan, kita lihat apakah dia lesinya ada atau tidak. Kalau lesinya ada, kita bisa melakukan krioterapi, tentu saja kalau dia sesuai atau umpamanya dia syaratnya terpenuhi, atau kita bisa memberikan TCA 85%, atau kalau ada eksisi lebih bagus lagi, karena tentu saja dengan adanya histopatologi kita harus memastikan, ya, apakah ini memang cuma precancer atau bahkan sudah menjadi yang sudah lebih lanjut, ataukah mungkin CA in situ. Kalau lesinya tidak, pada pasien dengan HPV high risk,
kita bisa lanjutkan atau kita bisa sarankan kepada pasien untuk melakukan endocervical curettage untuk memastikan jangan sampai ada cervix endofitik ya yang mungkin tidak terlihat ya. Jadi harus kita bisa melakukan endocervical curettage. Nah, ini setelah itu kalaupun dia negatif kita bisa observatif ketat ya. Observatif ketat bisa kontrol ulang sampai 3 sampai 6 bulan kemudian atau mungkin bisa tetap merujuk ke konsultan onkologi. Nah, kemudian kalau yang sebelah kanan ini, kalau kita lihat, kalau kita melakukan pemeriksaan DNA HPV yang high risk, kemudian ternyata dia positif, kemudian HPV-nya 16-18, ya, itu tadi sama, kita bisa melakukan IVA, ya, IVA, DOIVA, TLDOIVA, atau kalau memang kita punya kolposkopi, jauh lebih bagus lagi. Ya, kemudian kita melihat lesinya, kalau lesinya ada, kita lanjutkan, kalau lesinya tidak ada, kita bisa lanjut ke endocervical curettage. Bila positif, tentu saja kita harus melakukan ada terapi lanjutannya yaitu kolisasi. Kalau negatif, kita bisa follow up. Nah, begitu juga dengan yang sebelah kanan, kalau dia positif untuk tipe yang walaupun dia bukan yang high risk, yang 16-18, kita bisa tetap lakukan IVA, ya, DOIVA atau IVA. Kemudian kalau lesinya tidak ada, bisa follow up 1-3 tahun. Kalau lesinya ada, bisa kita lakukan krioterapi, TCA atau XCC. Nah, ini adalah pemeriksaan co-testing ya. Jadi kalau teman-teman memungkinkan di tempatnya bisa melakukan co-testing, jadi dua pemeriksaan, mungkin tadi hampir sama dengan WHO, jadi satu pemeriksaan, kemudian lanjutkan pemeriksaan berikutnya. Nah, kalau pada saat di tempat dokter-dokter bekerja mungkin ada pemeriksaan yang bisa dilakukan langsung bersamaan, lebih bagus lagi gitu ya. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan HPV ya, kemudian dengan sitologi. Nah, di sini bisa dilihat semua kalau dia HPV-nya negatif, sitologi negatif, tentu saja kita screening. Kalau HPV-nya positif, kemudian sitologinya positif, ya kita bisa langsung lanjutkan dengan krioterapi ataupun dengan pemberian TCA 85% atau XCC. Kemudian bila HPV-nya negatif, sitologinya positif, harus kita manajemen dan sitologi. Jadi bisa manajemen dengan untuk sitologi, umpamanya kalau dia ada cervicitis, ya kita tangani cervicitisnya. Kemudian kalau dia HPV-nya positif, kemudian sitologinya negatif, kita bisa melakukan manajemen untuk DNA HPV untuk yang positif. Untuk kalau kita bisa tadi kalau umpamanya di tempat kita tidak ada sitologi, cuma ada IVA dengan HPV dengan risiko tinggi atau umpamanya dia dengan genotyping, nah kita bisa lihat di sini ya. Jadi HPV DNA kemudian dengan DOIVA atau TLDOIVA bisa kita lakukan pemeriksaan HPV bila HPV-nya negatif dan IVA-nya negatif bisa screening. Kemudian kalau dia HPV-nya positif, DOIVA-nya positif, bisa tentu saja lebih bagus lagi kita langsung lakukan krioterapi, TCA atau XCC lebih bagus lagi. Kalau HPV-nya negatif, kemudian DOIVA-nya positif, kita bisa lanjutkan dengan manajemen DOIVA. Dan yang berikutnya adalah kalau tes HPV-nya positif dengan IVA-nya negatif, kita bisa lakukan manajemen HPV DNA dengan HPV DNA risiko tinggi yang positif. Ya, mungkin itu saja dok dari saya. Ya, terima kasih dokter Heru dan dokter Savitri ya. Ya, jadi Irma dok. oh iya, dokter Irma Savitri, ada Irmanya. Jadi pemaparan yang bagus sekali ya. Nah, mudah-mudahan sudah ada. Ini ada 2 orang yang ingin bertanya ya, sudah raise hand ya, yaitu Dr. Rizky Alamsyah. Ya, silahkan Dr. Rizky Alamsyah. Oh, atau Dr. Lani. Saya mungkin Dr. Rizky atau Dr. Lani, silahkan. Ya. Bisa di-unmute. Atau dua-duanya kepencet. Ya. Kalau kepencet mungkin kita bisa, ada yang bertanya belum? Dr. Andi. Ya, silakan Dr. Heru. Saya ada satu hal lagi yang mungkin bisa untuk saya share ya. Jadi ternyata
sejawat sekalian, adanya promosi vaksin yang sedang baru ini, ternyata itu tanpa disadari memicu masyarakat untuk pergi vaksinasi dan akhirnya dapat kita lakukan screening. Sebenarnya ini pelajarannya bahwa sebenarnya edukasi ke masyarakat itu sebenarnya tetap porsi yang penting untuk meningkatkan cakupan screening. Jadi ini hal-hal yang baru yang kelihatannya tidak kita perkirakan, ternyata di sisi lain ketika edukasi yang topik lain ternyata itu memicu orang untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gitu. Terus yang kedua yang kadang ditanyakan itu ketika orang enggan dilakukan tes HPV dengan pap smear, dengan HPV tes yang dilakukan dengan pap smear, itu mereka tanya, dok apa nggak bisa diperiksa lewat darah gitu, sehingga lebih sederhana, saya tidak ada dalam posisi untuk litotomi dan sebagainya. Ini kadang-kadang ditanyakan oleh masyarakat. Nanti mungkin siapa tahu ada sejawat yang mau diskusi terkait hal ini. Terus yang terakhir mungkin saya share aja sedikit, Dr. Khoirunisa, Dr. Andi. Saya di Solo ini, tadi kan Dr. Irma presentasi baik sekali dengan terkait dengan salah satunya teledovia. Ini saya pribadi di Solo ini ada 3 grup teledovia. Dan itu jalan. Jadi pertama adalah teledovia Solo, yang kedua teledovia Temanggung, dan yang terakhir teledovia Sragen. Ini contohnya adalah ini yang hari ini nih. Saya tunjukkan sedikit ya. Ini pertanyaan secara hari ini barusan dikirim oleh seorang anggota kami, seorang bidan, terkait dengan temuan dari teledovia. Dan ini kelihatannya memang bermanfaat. Mungkin ini sengaja saya share untuk sejawat lain mungkin bisa membentuk atau menginisiasi terbentuknya grup konsultasi terkait dengan hasil IPA. Mungkin itu tambahannya, Dr. Andi. Ya, terima kasih Dr. Heru. Ini sampai menit ini belum ada yang bertanya. Kalau saya yang bertanya nanti Dr. Irma takut. Izin dok, ada 2 pertanyaan yang sudah masuk. Ada. Oh, ada. Silakan. Susah pertanyaan nanti dokter. Oke dok, ada 2. Yang pertama dari Dr. Evi Pratiwi, ini bertanya, pasien keluhan sering haid lama, bisa 2 minggu dalam 1 bulan, sudah teratur IVA positif, lalu sudah tes sitologi, hasilnya cervicitis kronis. Pasien dengan riwayat hipertensi. Untuk tindakan selanjutnya bagaimana ya dok? Nah, silakan. Dr. Heru atau Dr. Irma boleh. Monggo, Dr. Irma. Ya, terima kasih dok. Jadi pertanyaan tadi ada IVA positif, sudah teratur IVA positif, pasien keluhan sering haid lama bisa 2 minggu dan sudah ya. Kemudian oke. Ya. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dia ada IVA positif ya, kalau umpamanya apalagi ada keluhannya haid sedikit ya, mungkin kita harus cari tahu. Apalagi IVA-nya positif ya. Kalau ada IVA positif sendiri, kita harus lihat dulu, kita evaluasi servisnya. Bagaimana servisnya ya? Kalau servisnya memang mulus, kemudian IVA positif, kita harus pastikan ya. Mungkin kita bisa, kalau di tempat kita bisa kita melakukan tindakan untuk lip atau LEDS ya, untuk mengambil histopatologi lebih bagus ya. Atau kalau kita mau ya, kita bisa melakukan tindakan kalau di tempat kita ada krioterapi, sebaiknya kita terapi. Sebenarnya ini tidak ada hubungan dengan hipertensinya ya, kecuali kalau memang dia ada resiko umpamanya untuk endometrium, kita bisa evaluasi juga, jangan sampai IVA positif kemudian haidnya banyak, mungkin ada masalah di endometrium. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, harus tetap kita evaluasi endometriumnya. Siapa tahu memang dia ada masalah di endometrium ya. Mungkin kita bisa lakukan kuretase ya. Jadi kuretase bisa kita lanjut dengan mungkin dengan lakukan lip atau LEDS gitu ya. Tapi kalau pada tempat kita tidak ada fasilitas lip atau LEDS, kita sudah evaluasi endometriumnya bagus, mungkin kita kalau ada fasilitas krioterapi, kita bisa lakukan krioterapi ya.
Itu saja kira-kira dari saya. Mungkin ada dari Dr. Heru menanyakan. Ya, saya tambahkan. Jadi sejawat sekalian, seperti yang saya lakukan dulu ketika saya waktu itu dinas di Muara Teweh di Kalimantan. Ketika saya mendapatkan pasien yang saat itu saya belum belajar onkologi, yang saya diagnosa sebagai sinusitis kronis atau nama diagnosisnya kita tulis erosio portionis itu. Biasanya kita hanya melakukan terapi untuk sinusitisnya dan kita lakukan tanda kutip mirip dalam ablasi, tapi hanya menggunakan albutil, ditempel, ditutul itu, dan tidak pernah membawa ke tidak pernah berhasil. Nah, ternyata yang harus kita pahami bersama adalah pada serviks yang erosio portionis atau sinusitis kronis, disitulah sebagian ternyata ada prakanker. Nah, ngeceknya dengan IVA test atau dengan kolposkopi. Kalau ada fasilitas, sekarang dicek HPV-nya. Jadi intinya adalah ketika kita mendapatkan pasien dengan keputihan berulang dan klinisnya adalah suatu sinusitis kronis atau suatu erosio portionis, disitulah waktunya kita menentukan, memeriksa lebih detail, apakah itu hanya erosi karena mungkin penyebabnya di luar dari HPV, atau pada keadaan itu sudah ada infeksi HPV yang menyebabkan lesi prakanker yang bisa dites dengan IVA atau kolposkopi. Mungkin itu tambahannya, Dr. Nisa, Dr. Andi. Baik, ini kelihatannya pertanyaannya banyak yang masuk, Dok. Ini ada pertanyaan saya bacakan lagi untuk selanjutnya. Ini bertanya mengenai pemeriksaan HPV DNA, serotype apa saja yang kira-kira direkomendasikan? Karena ini Dr. Stefan ini punya pasien usia 26 tahun, hasil HPV 16 dan 18-nya itu negatif. Namun pasien ini punya faktor resiko dan hasil pemeriksaan inspekulonya tidak didapatkan kelainan. Mungkin ada arahan evaluasi selanjutnya. Monggo Dr. Heru atau Dr. Irma. Mungkin saya dulu ya. Jadi sejawat sekalian Dr. Lani, pada awal pemeriksaan HPV itu memang hanya dikelompokkan HPV high risk atau low risk. Dan hasilnya memang demikian. Kemudian yang lebih detail lagi adalah genotyping. Genotyping yang misalnya yang low risk adalah nomor berapa, yang high risk nomor berapa. Walaupun 70% penyebab yang bisa menyebabkan lesi prakanker dan kanker adalah nomor 16-18. Kemarin saya baru mendapatkan pasien yang positif ternyata nomor 58. Gitu. Artinya dengan pemeriksaan yang saat ini genotyping, kalau boleh saya menyebut dari lab tertentu ya, maaf Rudia atau Kalgen, itu sebenarnya genotype-nya sudah pasti terscreening semua. Gitu. Termasuk yang vaksin terbaru yang isinya 9 itu, ternyata yang 6, 11 itu tetap yang low risk, dan yang lain tambahnya adalah yang high risk. Sehingga sarannya adalah sebenarnya sederhana aja, bahwa dengan pengambilan sampel yang adekuat, hasil lab itu akan menunjukkan dengan sendirinya genotype mana yang positif. Dan sebenarnya tergantung dari akibat dari infeksi HPV itu, manajemennya apakah hanya di follow up, apakah diperlukan ablasi atau eksisi, itu tergantung dari temuan pasca dari pemeriksaan HPV-nya. Apakah memang masih sin 0 atau sin 1, 2, atau 3. Mungkin demikian, Dr. Nisa. Dr. Irma, monggo. Ya, silakan. Ya, jadi kalau umpamanya HPV-nya negatif ya, HPV negatif, kemudian dengan tidak ada lesi, kemudian penampakannya mulus ya, kita bisa rekomendasikan untuk melakukan pemeriksaan lagi HPV itu per 3 tahun gitu. Jadi tentu saja dengan pesan-pesan ya buat pasien, kalau ada keluhan mungkin kita harus datang sebelumnya. Jadi tidak melulu bahwa oh ya, pokoknya 3-5 tahun gitu. Dokter Irma sudah bilang atau Dokter Heru bilang. Tapi kalau ada keluhan mungkin sebelumnya itu harus datang kembali gitu. Mungkin itu saja Dok tambahannya. Ya, tambahannya lagi adalah ternyata memang bahwa HPV adalah self-limiting disease
dan itu masih tetap berjalan. Jadi pada infeksi-infeksi yang subklinis yang dites positif dalam rentang 2 tahun, kalau memang seseorang daya tahan baik akan menghilang dengan sendirinya. Ini juga kenapa alasannya sampai sekarang tidak ada antiviral yang direkomendasikan untuk pasien dengan HPV positif. Jadi seperti tadi di awal saya sampaikan memang ada Jadi terjawab sejawat dok ya. kita, terjawab pertanyaannya. ada sejawat kita yang merujuk tapi sudah dilakukan pengobatan antiviral. Jadi salah satu yang mendasari selain memang belum ada antiviral yang sesuai adalah bahwa infeksi virus ini tidak pernah ada fase viremianya. Jadi infeksi itu adalah lokal di epitel cervix dan itu pun pada lapisan basal dan parabasal. Jadi memang tidak ada fase viremia. Sehingga demikian juga tidak ada tes menggunakan tes darah atau blood test untuk HPV. Mungkin demikian. Jadi sudah dijawab sekalian ini. Ya, silakan Dr. Herunisa dibantu dibacakan pertanyaannya karena saya ketendang barusan, jadi hilang pertanyaannya di Ini screen. pertanyaan yang masuk banyak. Ini baik, saya bacakan pertanyaan dari Dr. Amira. Assalamualaikum, izin saya Dr. Amira dari Fakfak Papua. Saya ingin menanyakan di daerah saya hanya ada screening dengan IVA test, namun kadangkala saat akan melakukan krioterapi, saat dengan IVA positif, kendalanya gas CO2-nya habis dan pasien akhirnya dipulangkan. Apabila pasien itu kembali setelah gasnya siap, apakah perlu IVA tes ulang atau langsung bisa di krioterapi? Monggo silakan Dr. Irma atau Dr. Heru mungkin. Ya, boleh saya dok? Ya. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Dr. Amira dari Fakfak, jauh sekali nih ya. Ya, jadi kalau dalam keadaan seperti itu ceritanya Dr. Amira, kalau dia habis gas CO2-nya, kemudian pasnya pulang, kemudian kembali lagi, ya tentu saja kita lihat berapa lama jaraknya. Kalau umpamanya mungkin baru sebulan atau mungkin seminggu, ya mungkin nggak perlu kita lakukan IVA lagi, langsung kita lakukan krioterapi. Tetapi kalau dia jaraknya mungkin 6 bulan atau mungkin 1 tahun, ya tetap tentu saja kita harus lakukan tes IVA yang ulangan supaya kita yakinkan bahwa ini memang sesuai untuk kita lakukan krioterapi atau tidak gitu. Jadi itu saja dok dari saya. Mungkin dari Dr. Heru ada tambahan. Ya, Dr. Heru. Ya. Selamat sore Dr. Amira, senang sekali nih dari kejauh nih. Kemarin saya lihat fotonya Dr. Amira di grup WA. Dr. Amira, jadi yang pertama adalah jangan kita merasa maaf seperti tidak cukup ketika kita hanya mempunyai metode pemeriksaan IVA. Saya pribadi mempunyai pendapat bahwa IVA itu adalah hal yang sangat baik. Apabila dilakukan dengan kompetensi yang baik, sensitivitas maupun spesifitasnya adalah sebanding dengan pap smear. Dan itu saya masih ingat selalu saran dari guru kita, Profesor Andriono, bahwa setiap kita melakukan pemeriksaan ginekologi, pasien spekulo langsung IVA test. Dan ternyata memang itu adalah yang baik. Jadi saya pribadi juga melakukan IVA test dan sebagainya. Nah, satu lagi, apabila kita tidak mempunyai fasilitas habis CO2-nya, apalagi N2O, sebenarnya Dr. Amira kalau saran saya, misalnya di rumah sakit itu ada dan pasiennya mau, kita bisa beralih ke ablasi dengan Cauter. Di rumah sakit, di OK maupun mungkin di Poli, kita pasti mempunyai ESU, Electrosurgical Unit. Nah, itu hanya dengan membeli ball Cauter yang ada batang bulat di depannya itu, gampang sekali didapat. Nah, itu bisa untuk melakukan ablasi dengan elektrokauter. Ini mungkin usulan atau saran apabila memang cryo itu tidak tersedia. Karena kenyataannya memang demikian. Jadi gas CO2 ini jangankan di Fakfak, di Jawa aja kadang-kadang kehabisan. Jadi mungkin itu saran kecilnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih Dr. Andi. Iya, terima kasih. Gimana TCE? Biar dijawab sekali. Dr. Irma? Ya,
Iya dok, baru mau jawab. Ya, jadi mungkin bisa juga kita bisa berikan TCA 85%. Mungkin dokter Amira kalau kan sering ya, maksudnya enggak sering di Fakfak, mungkin sering terbang ke Jakarta atau mungkin ke mana, mungkin bisa menyediakan TCA. Saya nggak tahu kalau di Fakfak apa bisa dibuat yang 85%, mungkin bisa buat jaga-jaga. Jadi kita tahu bahwa di tempat di Fakfak itu orang datang dari jauh tempat ya. Jadi untuk kembali lagi saya rasa itu agak sulit. Jadi memang kita harus segera tangkap pasiennya. Jadi pada saat itu kalau habis CO2 tadi mungkin kita bisa anjurkan mungkin bisa dengan thermal ablasi, kalau memang tidak dengan TCA lebih mudah yang 85%. Jadi memang harus siap sedia itu, Dok. Ya. Ya, jadi setuju. Jadi TCA bisa disiapkan karena juga cukup efektif. Saya share sedikit. Kemarin kami itu refreshing IVA test. Ada 2 kader yang sudah kita latih menceritakan bahwa pasiennya itu IVA positif. Kemudian dirujuk ke SPOG setempat. Apa yang dilakukan? Di pap smear. Nah, pap smear normal dipulangkan. Datang lagi beberapa tahun cervical cancer invasif. Dan itu dalam rentang 1 bulan kemarin 2 orang. Jadi ini kelihatannya yang memprihatinkan ya. Jadi makanya kalau misalnya pasien itu datang bisa dilakukan see and treat itu yang utama. Jadi jangan sampai lolos itu. Tapi satu lagi yang mungkin tugas Hogi, mungkin Dr. Randi, Dr. Tovan, kita sudah ada merancang bahwa ketika kita melatih bidan dan dokter umum dalam program see and treat IVA test, maka selalu ikutkan SPOG setempat sebagai konsultan biar paham. Karena sebagian dari teman-teman sejawat kita SPOG yang mungkin agak senior yang tidak terpapar dengan IVA test, cenderung setelah IVA test positif dirujuk dilakukan pap smear, padahal itu tidak perlu, jadi tidak tepat demikian. Terima kasih Dr. Andi. Ya, terima kasih. Silakan Dr. Nisa membacakan beberapa Ini pertanyaan. menyambung yang tadi tentang TCA, berarti ini ada yang menanyakan, berarti kalau misalnya ada pasien dengan pap smear kelas 2 inflamasi kronik, boleh dilakukan TCA ya dok ya? Silakan Dr. Heru atau Dr. Irma. Ya, terima kasih. Jadi kalau dia dengan cervicitis kronik mungkin kalau dari saya sendiri mungkin kita bisa obati dulu ya. Kalau dia ada keputihan kita obati keputihannya dulu. Kemungkinan kalau umpamanya dia berulang ya mungkin kita bisa ada pilihan untuk berikan TCA aja. Maksudnya jangan langsung di awal gitu karena kita tahu bahwa TCA juga lumayan agak agak keras gitu. Jadi kalau di awal umpamanya kita bisa terapi ya mungkin dengan antibiotik ya, kemudian kita ajarkan mungkin cara membersihkan ya. Setelah itu kalau bagus ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak, kalau berulang mungkin ada tempatnya untuk kita berikan TCA. Itu mungkin dok. Ya, ini pernah kita diskusikan tapi tidak langsung berkaitan dengan TCA tapi terkait dengan kelanjutan dari IVA test. Jadi saya pernah diskusi dengan Prof. Laila. Bagaimana kalau pasien itu misalnya IVA-nya negatif, tapi dia cervicitis kronis berulang. Sudah bolak-balik keputihan, berulang dan sebagainya. Apakah bisa dilakukan waktu itu kita diskusi dengan cryo? Karena kan prinsipnya cryo atau TCA kan sama-sama dilakukan ablasi. Nah, kita lihat bahwa IVA test itu false negatifnya sekitar pada kisaran 20%. Nah, jadi artinya ketika kita datang mempunyai pasien dengan cervicitis kronis, IVA negatif mungkin aja bahwa di situ ada lesi prakanker. Sehingga kalau memang itu tanda kutip bermanfaat buat pasien dan tidak membawa mudorotnya, kita bisa melakukan gitu. Jadi melakukan apakah dengan TCA atau melakukan dengan cryo. Dengan catatan memang demikian bahwa dia berulang dan mungkin masih ada juga false negatifnya yang mungkin di situ sebenarnya adalah lesi prakanker. Jadi masih pada tempatnya. Masih TCA barangkali ya, pertanyaannya nih saya bacakan Dr. Novi ya. Kalau dia sudah dilakukan TCA, kapan follow up-nya? Mungkin Dr. Irma, Dr. Heru bisa membantu menjelaskan. Ya, jadi pada setiap
ablasi merusak sel pada tempatnya, sebenarnya yang dirusak adalah epitel. Sehingga yang dikatakan sembuh adalah terjadi reepitelialisasi. Nah, kedalaman dari TCA itu bisa sampai 2 mili, 3 mili. Dan kedalaman dari electrocauter itu bisa sampai 5 mili. Artinya memang sedikit berbeda. Tapi kalau dibilang kapan dilakukan evaluasi adalah standar dari proses penyembuhan. Saya pribadi untuk kontrolnya itu pada minggu kedua sama minggu ke-6. Nah, rata-rata reepitelialisasi itu sempurna pada minggu ke-6. Jadi kalau terlalu jauh langsung 1,5 bulan, maka 2 minggu dulu atau setelah itu baru minggu ke-6. Mungkin demikian Dr. Andi. Dr. Nirma mungkin pengalamannya mengutuk. Ya, terima kasih dok. Jadi mungkin tidak jauh berbeda sama Dr. Heru. Kita tahu bahwa pasien yang sudah dilakukan treat itu mungkin ya sama dengan kita memberitahukan kepada pasien bahwa jangan berhubungan dulu. Ya, jadi setelah itu dia kembali kontrol mungkin sekitar ya tadi 2-6 minggu. Nah, mungkin yang harus kita pastikan bahwa ya pasien ini kembali datang kontrol. Kemudian setelah itu kalau dia sudah kembali reepitelialisasinya, kontrol secara teratur, tergantung dia apa hasil daripada pemeriksaan kita. Kalau mungkin IVA-nya luas ya, IVA-nya luas mungkin dia sekitar setengah, mungkin harus lebih ketat lagi pemeriksaannya. Mungkin itu dari saya, dok. Terima kasih Dr. Irma. Ini ada 3 pertanyaan lagi ya, mungkin bisa kita selesaikan dalam waktu-waktu yang menjelang akhir ini. Pertanyaan pertama sebenarnya buat Dr. Irma aja langsung ada di slide-nya. Sebetulnya HPV DNA itu menyerang sel serviks bagian mana? Tadi ada di slide-nya saya kira ya. Dan kenapa sel serviks normal bisa menjadi kanker? Ya, mungkin bisa dilihat juga pertanyaannya. Pertanyaan kedua, pada tahap apa tes HPV dapat menjadi positif? Ya, silakan Dr. Irma. Ya, terima kasih ya. Jadi sel HPV ini menyerang sel basal sebenarnya. Jadi awalnya di situ, kemudian dia nanti karena dia tadi saya bilang bahwa dia karena karena adanya crack atau dia adanya mikro luka yang kecil ya akhirnya paparan terus-menerus akhirnya dia terus bereplikasi akhirnya dia persisten. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya persisten. Kemudian yang berikutnya tadi apa dok ya? Ini ya. Pada tahap apa tes HPV DNA dapat menjadi positif, dok? Pada tahap apa tes HPV DNA menjadi positif? Saya agak kurang ngerti ya pertanyaannya ya. Maksudnya apa ya kalau boleh tahu pas pada? Mungkin apakah pada infeksi awal, apakah hanya pada kondisi persisten begitu? Oh iya, oke. Jadi pada tahap apa? Jadi kalau begini, kita tahu bahwa HPV itu jadi hampir 80% itu perempuan itu bisa terkena HPV. Jadi tapi tidak semuanya menjadi kanker. Kenapa seperti itu? Yaitu tadi karena badan kita itu ada imunnya. Jadi imun itu akan mengeliminasi sebenarnya HPV ini kemudian menghilang. Kita tahu bahwa sekitar 90% dalam 2 tahun itu dia akan menghilang, ya. Dan kapan dia menjadi kanker itu pada saat dia menjadi persisten. Jadi terus-menerus ada, bertahan, kemudian itu tadi kita juga tidak usah terlalu takut karena paparan HPV ini dari paparan kemudian dia persisten kemudian menjadi kanker itu sekitar 10-15 tahun untuk orang yang normal. Tetapi kalau orang yang immunocompromised yang HIV mungkin lebih cepat prosesnya gitu. Seperti itu, dok. Terima kasih ya. Ini ada 2 pertanyaan mungkin saya gabung saja ya. Nanti bisa dibantu diberi penjelasan ya. Yang pertama itu bila ada IVA positif dengan keluhan keputihan, tata laksananya apa? Ya nanti saya gabung dengan pertanyaan lain dari penanya dokter lain. Ya, sebentar ya. Saya itu dulu deh. Ini agak berbeda sama sekali. Pertanyaannya silakan Dokter Heru. Ya, sahabat sekalian. Jadi pada waktu melakukan pemeriksaan IVA, tolong hati-hati kita menghindari false positif. Nah, false positif ini ada kaitannya dengan keputihan.
Makanya saya menjawab ini. Jadi keputihan di chart di situ itu juga ada kandungan proteinnya. Nah, ketika diaplikasikan asam asetat dan dia terjadi denaturasi protein, maka disitulah mungkin jadi false positif. Sehingga kalau keputihan memang sebaiknya pada waktu tes IVA dibersihkan dulu atau diterapi dulu. Setelah itu dilakukan tes IVA. Dan yang kedua adalah yang membuat false positif adalah kalau kita mengusapkan, membersihkan mulut rahimnya terlalu kencang. Sehingga ada bercak darah, dan darah itu adalah protein. Sehingga ketika dilakukan aplikasi asam asetat, juga terjadi denaturasi protein, dan akhirnya false positif. Seolah-olah positif, padahal tidak. Nah, sehingga tadi kalau jawabannya apabila IVA positif dan keputihan tentunya diobati dulu keputihannya, setelah itu IVA-nya di manajemen sesuai protokolnya. Jadi kalau misalnya bisa dilakukan cryo, tidak terlalu luas cryo, tapi kalau misalnya lebih luas, tidak tertutup dengan probe-nya dari cryo, bisa dilakukan ablasi, Cauter atau lip atau lens. Demikian Oke. Dr. Andi. Satu pertanyaan lagi saya gabung aja. Cervicitis bisa nggak diterapi dengan ozon? Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau hanya HPV-nya yang positif tapi tidak ada lesi, apakah perlu terapi? Silahkan. Siapa aja? Nah. Kalau yang ozon saya belum pernah dengar, Dok. Mungkin Saya dokternya juga ada nggak yang tahu. tahu. Ya, Ozon itu yang kedua untuk aja. Ozon saya kemudahan. Ya, silakan yang kalau HPV-nya aja yang Ya, positif ya, ya. tetapi tidak ada lesi, ya maksudnya LBC atau pap smear negatif, perlu diobatin nggak? Ya, Dr. Nisa tadi, Dr. Irma monggo. Ya, terima kasih Dok. Jadi kalau HPV-nya positif, tidak ada lesi, bersih sama sekali, positif pap smear-nya sitologi negatif, kemudian IVA-nya negatif, kita bisa lakukan follow up. Jadi bisa kita lakukan follow up selama mungkin 3 tahun untuk melakukan. Tapi kalau umpamanya kita masih mencurigai, umpamanya dia ada keluhan, walaupun umpamanya sitologi negatif, kemudian IVA-nya negatif, tapi tetap ada keluhan, harus hati-hati. Mungkin kita harus melakukan endocervical curettage. Gitu. Atau mungkin kalau perlu kita bisa melakukan, kalau kita curigai, mungkin kita bisa melakukan, kita cek lagi ya, jangan sampai ada hal yang lain. Mungkin gitu Dok. Oke, ini kita udah di ujung waktu ya. Sebenarnya ada satu pertanyaan, tetapi nggak ada hubungan topik hari ini. Apakah akan dijawab? Dr. Nisa. Ozon. Bukan yang ini. Terkait program pemerintah tentang vaksinasi HPV setelah seksual aktif, dan apakah ada syarat tertentu mengenai program pemberian vaksinnya sendiri pada mereka yang seksual aktif ya? Tapi tapi silakan saja dijawab. Jadi ini pertanyaan yang terakhir. Silakan Dr. Heru, barangkali pendek saja. Program pemerintah untuk HPV itu sebenarnya masih pilot project di beberapa kota tertentu dan dikhususkan untuk teenagers. Jadi untuk usia-usia 5, 6, kelas 5 dan 6 SD, jadi 10 sampai 12 tahun. Jadi kalau untuk yang usia dewasa atau seksual aktif, kelihatannya belum ada program untuk itu. Demikian Dr. Andi. Ya, terima kasih, dan kita sudah di ujung waktu ya, jadi sangat menarik dan pertanyaan makin ke ujung makin banyak ya. Dan di lain waktu ada permintaan dari yang ikut hampir 300 orang ya. Jadi bisa topik ini diulang lagi. Nah, itu tergantung Dr. Nisa nanti. Silakan saya kembalikan acara ke Dr. Nisa. Terima kasih Dr. Heru dan Dr. Irma. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Andi. Seru sekali pembahasan tentang tes HPV ini, dan mungkin bisa sedikit diresumkan bahwa pada hasil tes HPV yang negatif itu bisa dilakukan observasi 3-5 tahun. Kemudian pada tes HPV yang positif bisa dilakukan tata laksana dengan beberapa approach atau algoritma yang tadi sudah dipaparkan, yaitu bisa dilakukan kolposkopi biopsi, leaflets, atau juga dapat dilakukan IVA atau pap smear. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh narasumber dan moderator kita pada hari ini, Dr. Heru, Dr. Irma, Dr. Andi Dharma, Dr. Tovan, terima kasih. Tidak terasa 1 jam lebih, 60 menit lewat, sampailah kita di akhir acara. Semoga pembahasan sore ini membawa banyak manfaat bagi kita. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi seluruh partisipan ASOGI, dan jangan lupa untuk kembali mengikuti seri ASOGI ke-71 pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023
pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat tentang penata laksanaan tes PAPS abnormal, LSIL atau low grade squamous intraepithelial lesion dan HSIL atau high grade squamous intraepithelial lesion. Baik, sampai jumpa di ASOGI seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Iya, Bapak. Terima kasih dok. Salam Prof. Syahril.